Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan. Terutama pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya, untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada maharatul qiraah, yaitu kemahiran membaca, keterampilan membaca teks-teks bahasa Arab, yang intinya kita ingin agar para pemirsa, para pendengar bisa terampil, mahir dalam membaca teks-teks Arab dengan benar dan lancar. Demikian pula kami ingin para pemirsa dan para pendengar sekalian mahir, terampil dalam memahami teks-teks bahasa Arab, ya, mengerti makna dari teks-teks bahasa Arab, sehingga kalau ada pertanyaan bisa menjawab, ya, ada latihan bisa menjawab karena paham, ya, mengerti teks-teks bahasa Arab yang dibaca dengan benar dan lancar tersebut, ya. Karena kadang ada yang bacaannya benar, lancar, tapi tidak paham, ya. Ada yang paham tapi bacaannya tidak benar, tidak lancar. Nah, kita ingin dua-duanya itu bisa dikuasai oleh para pemirsa dan para pendengar sekalian. Bacanya benar dan lancar, sekaligus mengerti dan paham apa yang dibaca, ya. Nah, dan tak terasa kita akan masuk pada pelajaran yang ke-25, Ad-Darsu Al-Khamis wal-Ishrun. Ya, tak terasa ternyata sudah 24 teks bacaan yang sudah kita pelajari. Sehingga sekarang ini kita masuk pada materi yang ke-25, Al-Qiblatu, bagian yang pertama, yaitu qiblat, ya, bagian yang pertama. Nah, ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari, teks bahasa Arab yang berkaitan dengan kiblat. Ya, di situ sudah ada gambarnya, ya, ada Ka'bah. Kemudian, ya, di tengahnya itu ada Madinah, yaitu kota Madinah, ya. Kemudian terus ke atas di situ ada Palestina, Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis. Nah, jadi nanti itu Rasulullah, ya, sebelum hijrah itu sholatnya di Ka'bah sekaligus menghadap, yaitu apa, Ka'bah dan
menghadap Baitul Maqdis, ya. Nah, nah, kita seperti biasa sebelum masuk ke teks bacaan, kita kuasai dulu al-kalimat al-jadidah, yaitu kosakata yang baru, ya. Dan di sini sangat sedikit sekali kosakatanya, ya, sangat sedikit. Nah, kita baca sa'aqra 'alaikum marratain likulli kalimah. Setiap kata akan saya bacakan 2 kali. Kalau masih belum jelas bisa bertanya, ya. Nah, ruknun al-maqdis yaitu Baitul Maqdis. Naam, ta'azzara yata'azzaru, dara yadri, baqa'un, nahwa, ya, nahwa. Jait. Nah, itu adalah kosakata yang baru. Ruknun artinya apa? Pojok atau sudut, ya, pojok. Jadi kalau kubus gitu, ya, atau persegi itu ada pojok, itu ruknun, ya. Naam, al-Maqdis yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ta'azzara yata'azzaru, apa artinya ta'azzara yata'azzaru? Di sini bisa dilihat nanti dalam contoh itu, dalam teks bacaannya. Falamma hajara ilal madinati ta'azzara alaihi ala nabi an yatawajjah ilal Ka'bah wa ilal Baitul Maqdis. Ketika Nabi itu hijrah ke kota Madinah, maka Nabi ta'azzara, tidak bisa, terhalangi untuk beliau itu menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis secara bersamaan dalam satu waktu. Ta'azzara ala berarti terhalangi, tidak bisa, gitu, ya. Ya. Umpama contohnya, ya, falamma nazala al-mataru ta'azzara alayya an akhruja minal bait, umpama, ya. Ketika turun hujan, ya, aku ada uzur, aku tidak bisa, aku terhalangi untuk keluar rumah, gitu. Nah, Syahid. Kemudian dara yadri artinya arafa ya'rifu. Biasanya kan sering, ya, para pemirsa dan para pendengar, ya, ketika menjawab aku enggak tahu, la adri. Nah, ya, la adri, saya tidak tahu, itu dari kata dara yadri. Dia mengetahui, ya, dia setelah mengetahui, dia sedang mengetahui. Dara yadri. Kalau saya adri, ana adri wa anta la tadri. Ya, saya tahu, kamu enggak tahu. Atau anta tadri wa ana la adri, kamu tahu, aku enggak tahu. Nah, gitu, ya. Baqa itu masdar dari baqiya yabqa, ya, baqiya yabqa, baqa itu
baqiya yabqa, baqa kekal ya, kekal atau baqiya yabqa. Ya, kalau di sini fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam baqa ala qiblatihim. Jadi ketika Nabi itu dibully sama orang-orang Yahudi, ya, Muhammad ini ketika sholat menghadap Baitul Maqdis, yang mana itu kiblat kami, tapi kok nggak mau masuk agama kami, dibully, disindir, dicemooh. Ya, maka Nabi itu kariha al-baqa ala kiblatihim. Nabi itu nggak suka untuk terus menerus menghadap kiblatnya mereka itu, nggak suka ya, apalagi orang Yahudi seperti itu ya, mengecek, menghina, menyindir, mencibir, membuli ya. Al-baqa berarti baqa itu apa ya, langgeng selamanya gitu ya. Ya seperti la uridul baqa fi hadzal makan gitu ya, saya nggak ingin selamanya di tempat ini gitu loh ya, saya nggak ingin selamanya di tempat ini ya. Baqiya yabqa, karena di sini nggak tenang ya, kemudian nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah. La uridul baqa huna, nggak mau di sini ya. Nah, kemudian nahwa itu bisa menghadap, bisa mengarah, bisa menuju. Nah, karena berkaitan dengan arah di sini, itu biasanya menghadap gitu ya. Nah, umpama usolli nahwal ka'bati, saya sholat nahwal ka'bah, itu menghadap, mengarah ke Ka'bah ya. Nah, itu adalah kosakata yang baru dalam pelajaran yang ke-25 ya. Jayid. Nah, dari bekal kosakata yang baru ini, kita akan baca teksnya. Kita akan baca nas, teks bacaannya. Nah, bisa diperhatikan dan disimak dengan baik, boleh diikuti ya ketika menyimak sekalian, biar pas apa enggak bacanya ini, sesuai dengan ustadznya apa enggak ini bacanya ya, panjang pendeknya, kemudian berhentinya, intonasinya tepat apa enggak. Itu kan juga diantara indikator ya seseorang itu bisa memahami teks bacaan dengan benar ya. Kalau ada ungkapan pertanyaan ketika baca pun dibaca dengan ungkapan bertanya. Tapi kalau nggak paham kan biasanya standar aja ya, ada ungkapan pertanyaan ya, ternyata nggak dibaca dengan ungkapan pertanyaan atau intonasi pertanyaan. Nah, tapi tidak mengapa, namanya kita latihan ya. Jadi kita mencoba untuk menyelami ya mufradat dari bahasa Arab. Kita mencoba mengenali susunan kalimat dalam bahasa Arab. Demikian pula gaya bahasa Arab seperti apa sih. Nah, itu kita dengan banyak membaca, insya Allah kita akan semakin tahu ya, semakin tahu, oh ternyata gaya bahasa Arab seperti ini ya. Nah gitu. Nah, kita akan baca ya, bisa ditampilkan di layar kaca, al-qiblatu, al-juz'ul awal, bagian yang pertama ya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
qabla hijratihi min Makkah yusalli bainar ruknaini ar-ruknil yamani wa rukni Ismaila. Harokatnya tolong diperhatikan juga, ya. Kalau belum ada harokatnya bisa ditulis. 6. Fakanatil ka'batu amamahu wa kana baitul maqdisi aydan amamahu falamma hajara ila al-madinati تعذر عليه أن يتوجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في وقت واحد فأمره الله سبحانه وتعالى أن يتوجه نحو بيت المقدس فقط فأطاع أمر ربه وصلى بأصحابه نحو بيت المقدس فكان اليهود يقولون لماذا يصلي محمد نحو قبلتنا أيخالفنا في ديننا ثم يصلي نحو قبلتنا لولا ديننا لم يدري أين يتجه في صلاته فكره النبي صلى الله عليه وسلم البقاء على قبلتهم وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله بعد كل صلاة أن يجعل قبلته في الصلاة نحو الكعبة المشرفة في مكة لأنها قبلة أبيه إبراهيم ولأنها أقدم القبلتين. Cuma berapa paragraf ini? Cuma 3 paragraf, ya. 6 thalathu faqarat, cuma 3 paragraf saja. 6 itulah nas atau teks bacaan tentang kiblat, ya. 6. Coba kita pahami teks bacaan ini, ya, dari awal sampai akhir. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة يصلي بين الركنين. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya beliau dari kota Makkah, beliau tuh dulu yusalli bainar ruknain. Jadi sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah itu, dulu Nabi itu sholat di antara 2 rukun, ya, di antara 2 sudut. Ar-ruknul yamani wa rukni Ismail. Jadi itu di Ka'bah, ya, itu Ka'bah itu ada rukun Yamani, ada rukun Ismail. Nah, sholatnya Nabi itu antara rukun Yamani dan rukun Ismail. Kalau bahasa Arabnya ar-ruknil Yamani wa rukni Ismail, ya. Naam, fakanatil ka'batu amamahu. Dan ketika sholat itu Ka'bah itu berada di depannya Rasulullah. Wa kana baitul maqdisi aydan amamahu. Ketika Nabi sholat itu Ka'bah di depannya dan sekaligus Baitul Maqdis ada di
depannya sekalian. Coba dilihat di gambarnya itu ya. Makkah Mukarramah, ya. Nah, coba lihat di gambarnya itu. Nah, di situ kan ada Makkah Mukarramah, kemudian Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Jadi ketika sholat Nabi itu, ya, di depannya itu ada Ka'bah, di depannya juga ada Baitul Maqdis dalam waktu yang bersamaan. Dulu seperti itu, ya. Nah, kemudian falamma hajaru ilal Madinah. Nah, coba dilihat di gambarnya juga ya. Ketika Nabi itu hijrah ke kota Madinah. Nah, hijrah ke kota Madinah, ke tengah itu kan. Jadi kan diapit itu kan, Madinah itu diapit oleh Makkah dan Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi itu hijrah ke kota Madinah, ta'azzara alaihi an yatawajjaha ila al-Ka'bati wa ila Baitil Maqdis fi waqtin wahidin. Ketika ya Nabi hijrah ke kota Madinah, maka terhalangi Nabi itu, tidak bisa untuk menghadap ke Ka'bah, ya, dan menghadap ke Baitul Maqdis secara bersamaan ketika sholat. Nggak bisa, dalam satu waktu itu nggak bisa. Soalnya posisinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di kota Madinah, dan Madinah ini pertengahan antara yaitu Makkah dan Baitul Maqdis. Kalau awalnya kan Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, jadi masih bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Tapi ketika sudah hijrah, nah, ke tengah, ketika menghadap Baitul Maqdis, ya nggak bisa menghadap, Nabi nggak bisa menghadap, yaitu apa? Ka'bah yang ada di kota Makkah, nggak bisa. Ya, ta'adzara, terhalangi, nggak bisa Nabi itu ketika sudah hijrah ke kota Madinah. Fa'amarahu Allah subhanahu wa ta'ala an yatawajjaha nahwa Baitil Maqdis faqat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk menghadap Baitul Maqdis saja. Ketika sudah hijrah ke kota Madinah, Allah perintahkan Nabi kita untuk menghadap Baitul Maqdis saja. Ya. Fa'ata'a amra rabbih, maka Rasulullah mentaati perintah Rabbnya. Wa shalla bi ashabihi nahwa Baitil Maqdis, dan Rasulullah salat dengan para sahabat nahwa Baitil Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, karena memang Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Menghadap Baitul Maqdis. Makanya Rasulullah dan para sahabat sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Fakana al-yahudu yaqulu, nah mulailah ini orang-orang Yahudi ini, mereka mulai ngomong-ngomong, mereka mengatakan limadza yusalli Muhammadun nahwa qiblatina. Kenapa ini Muhammad kok sholat menghadap kiblat kami? Kenapa Muhammad sholatnya itu menghadap kiblat kami? Ayu khalifuna fi dinina thumma yusalli nahwa qiblatina. Apakah dia, yaitu Muhammad, kata orang-orang Yahudi ini, apakah dia ini ya menyelisihi kita dalam hal agama? Artinya Muhammad ini agamanya beda dengan agama kami.
Tsumma yusalli nahwa qiblatina, kemudian kok dia itu agamanya beda, sholatnya kok menghadap kiblat kami. Nah ini orang-orang Yahudi nih mulai ngomong gitu. Ya, kenapa Muhammad ini sholat menghadap kiblat kita, padahal dia itu menyelisih dalam hal agama. Agamanya nggak sama dengan agama kita. Kemudian kok dia ini apa? Sholatnya menghadap kiblat kita. Kemudian apa kata orang-orang Yahudi? Laula dinuna lam yadri aina yattaju fi sholati. Seandainya bukan karena agama kita, lam yadri, Muhammad ini nggak tahu aina yattajihu fi sholati, di mana dia akan menghadap atau kemana dia akan menghadap dalam sholatnya. Buktinya ya kan, ketika sholat menghadap kiblat kita. Seandainya bukan karena agama kita, Muhammad ini nggak tahu mau menghadap kemana dia itu ketika sholat. Lah, ketika ada omongan-omongan seperti itu, fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baqa'a ala qiblati. Nabi itu tidak suka. Ya. Ketika ada omongan seperti itu, maka Nabi enggak suka untuk terus-menerus di atas kiblat mereka orang-orang Yahudi. Ya, karena dia gitu tadi, dibully, dicemooh, dicela, dicaci. Iya. Akhirnya enggak mau, Nabi itu enggak suka. Wa kana alaihi salatu wassalamu yad'u Allah ba'da kulli salatin. Dan Rasulullah ya setiap selesai sholat itu berdoa kepada Allah. An yaj'ala qiblatahu fi sholati nahwal ka'batil musyarrafati fi Makkah. Setelah sholat itu, setiap kali selesai sholat, Nabi itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kiblatnya dalam sholat itu menghadap Ka'bah yang dimuliakan yang ada di kota Makkah. Jadi mohon kepada Allah agar kiblatnya Nabi itu menghadap ke kota Makkah, itu ke Ka'bah. Ya, ke Ka'bah yang ada di kota Makkah. Nah, ini Nabi posisinya di mana? Di Madinah. Ya, memohon, berdoa agar kiblatnya itu menghadap Ka'bah. Limadza, kenapa Nabi memohon seperti itu? Li'annaha qiblatu abihi Ibrahim. Karena menghadap Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Ya. Wa li'annaha aqdamul qiblatain. Ya, dan sesungguhnya Ka'bah itu adalah Ka'bah itu adalah kiblat pertama atau kiblat yang lebih dahulu dari dua kiblat. Ya, ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis. Nah, yang Ka'bah ini yang lebih duluan dari dua kiblat. Itu Ka'bah lebih duluan. Nah, ya. Jadi itu adalah nas atau teks bacaan terkait al-qiblah bagian yang pertama. Nah, kita kasih kesempatan ya untuk para pemirsa dan para pendengar yang ingin latihan membaca. Tafadhol, silakan. Baik para pencinta Al-Iman TV maupun pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Baik, saat ini kita memasuki sesi interaktif. Bagi antum yang ingin berinteraktif secara langsung dapat masuk
dapat menghubungkan nomor teleponnya ke nomor 0313710210. Baik, kita coba angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan dengan Ibu Ummu Abdillah di Solo. Benar, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Ummu Abdillah. Ibu, suaranya bisa dikeraskan, Ibu? Mohon maaf, Ibu, bisa dikeraskan suaranya? Masya Allah, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Ibu Ummu Abdillah? Alhamdulillah anak bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat, Ibu ya. Nah, silakan Ibu Ummu Abdillah ya untuk membaca. Tafadhali, silakan. Wahdatul hadiyata asyrafah. Ad-darsul khamisa wa isruna. Akiblatu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi min Makkah yusolli baina ruknaini. Aruknul Yamani Baruknu Ismaila Nabil Ka'batu amamahu. Karena Baitul Maqdisi aidon amamahu. Falamma hajara ila Madinati ta'adzara alaihi ayyatarajjaha ila Ka'bati wa ila Baitul Maqdisi fi waqtin wahidin. Fa'amarahu wa subhanahu wa ta'ala ayyatarajjaha nahwa Baitil Maqdisi faqat. Fa'ato'a amara rabbihi Darsolla bi ashabihi nahwa Baitil Maqdisi. Makana Yahudu yaquluna limadza yusolli Muhammadun nahwa qiblatina ayukhalifuna fi dinina thumma yusolli nahwa qiblatina laula dinuna lam yadri aina yatajibu fi sholatihi. Fakariha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qiblatihim. Fakana alaihi salatu wassalamu yatawaha ba'da kulli sholati ayyaj'ala qiblatu fi sholati wa qa'datil musyarrafati di Makkah di anaha qiblatu Nabihi Ibrahimah dari anaha aqdamul qiblataini. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ummu Abdillah. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ya untuk para pemirsa yang ingin ya mencoba latihan membaca ya teks bahasa Arab tentang kiblat, silakan. Nah, baik para pencinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, kami memberi kesempatan kembali kepada antum semua yang ingin melatih bacaannya. Dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0313710210. Baik, kita coba angkat penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ahlan wa sahlan dengan Ibu Ani di Surabaya. Benar Ibu? Naam, tafadhali Ibu. Naam, Ibu Ani, kaifa haluki? Alhamdulillah Nabi khairin Ustaz. Alhamdulillah sehat semua Ibu ya. Kelihatannya sudah tidak sabar ingin membaca. Tafadhali, silakan Ibu. Bismillah. Al-Qiblatu kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi min Makkah yusalli bainal ruknaini ar-ruknil yamani wa rukni Ismaila fakana tilka batu amamahu wakana baitul maqdisi aidon amamahu falamma hajaro ilal madinati ta'adzaro alaihi an yatawajjaha ilal ka'bati wa ila baitil maqdisi fi waqtin wahidin fa amarahullahu subhanahu wa ta'ala an yatawajjaha nahwa baitil maqdis faqat fa'ato amro rabbihi wa sholla bi ashabihi nahwa baitil maqdis fakana yahudu yaquluna limata yusalli Muhammadun nahwa kiblatina ayu khalifuna fi dinina summa yusalli nahwa kiblatina laula dinuna lam yadri aina yattajihu fi sholatihi fakarihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqa'a ala kiblatihim wa kana alaihi sholatu wassalamu yad'ullaha ba'da kulla sholatin an yad'ala kiblatahu fi sholati nahwal ka'batil musyarrafati fi Makkah li'anaha kiblatu abihi Ibrahima wali annaha aqdamul kiblatain. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani. Ada yang tanyakan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Syahid. Itu tadi dua penelpon ya, Ibu Abdillah dan Ibu Ani yang telah lancar bacanya. Ya. Lancar bacanya. Nah, sekarang seperti biasa ya, kita ingin menguji apakah memang sudah paham teks bacaan ini, maka harus diuji ya, harus diuji. Kalau emang paham, insya Allah bisa menjawab latihan-latihan ya. Nah, di situ ada tadribat. At-tadribul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Ada berapa? Soal yang pertama ini ada 5. Ya. Khamsatu as'ilatin. Nah, silakan bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin mencoba menjawab latihan yang ke-1 atau yang pertama ini untuk menelpon. Tafadhol, silakan. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada pemirsa yang telah menghubungkan teleponnya untuk menjawab latihan ke-1 pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan dengan Ibu Ani kembali. Nah, silahkan Ibu. Nah, Ibu Ani ya. Sudah siap, Bu? Insyaallah Ustaz.
Masya Allah. Tafadhali, silakan Ibu. Atrifatul awal. Ajib anil asilati. Hati-hati. Awalan. Aina kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla hijratihi min Makkah. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla hijratihi min Makkah baina ruknain. Baina ruknaini. Jayyid. Sanian ila aina kana alaihi sholatu wassalamu yattajihu bi sholatihi indama kana fi Makkah. Naam. Yatawaddaha Yattajihu yatajihu nahwa baitil maqdis. Baitul Maqdis wal Baitul Maqdis dan apa Ibu? Baitul Maqdis wal Baitul maqdis wa ruknain. Itulah posisinya Ibu. Di dua sudut. Tapi menghadapnya kemana? Menghadap ke Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke Ka'bah. ke Ka'bah. Nah, ya. Kanatil Ka'batu amamahu berarti menghadap ke Ka'bah. Wa kana al-Baitul Maqdis amamahu aidan. Nah, jayyid. Naam. Salisan ila aina amarallahu Nabiyahu an yatawa Nabiyahu nabiyahu an yatawaddaha fi sholatihi ba'da an hajaru ilal madinatil munawwarati. Amarallahu nabiyahu an yatawaddaha fi sholatihi ba'da an hajaru ilal madinati munawwarati nahwa baitil maqdisil faqat. Nah, nahwa Baitul Maqdisi faqat atau ila Baitul Maqdisi faqat. Nah, jayyid. Mata qala yahudu al yahudu qala kulu Qalu al-yahudu qalu atau qala al-yahudu qala yahudu limata yusalli Muhammadun ahwa kiblatina ayu qalifuna fi dinina summa yusalli nahwa kiblatina. Kelas Ibu Nampak atau dilanjutkan dikit laula dinuna lam yadri aina yattajihu fi salatihi. Nah, ya. Jayyid. Kemudian laula dinuna lam yadri aina yatajihu fi sholatihi. jayyid. Komisan bimada kana nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha ba'da kulli sholati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha ba'da kulli sholati an yas'ala kiblatahu fi sholati nahwal ka'bati musarrafati di Makkah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijawab sama Ibu Ani. Nah, tadribat yang keberapa? At-tadrib al-awwal. Ya, at-tadrib al-awwal. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu tadrib ats-tsani. Nah, ini harus teliti nih ya. Ini juga untuk mengukur ya, apakah sudah paham dengan baik atau belum. Ya, karena latihannya itu benar atau salah gitu ya. Nah, tafadhol bagi para pemirsa yang ingin atau para pendengar yang ingin menjawab. Nah, Para pencinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, kita masuk ke latihan kedua. Bagi antum yang ingin mencoba menjawab pada sore hari ini, dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 031 3710210. Baik, kita angkat kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Abdillah kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Abdillah, tafadhali. nah Ibu Abdillah ya sudah siap ya. Nah, tafadhali, silakan Ibu. Ya Ustaz. Adibutani ida kanatil hidaratu safihatan akul wabun wa ida kanat bayro sahihatin akul kotor amalan kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi qali lawa ya tawajjahu illa kiblataini Sobat Ustaz. Sobat Ustaz. Ya Ustaz. Nah, Ibu. Sobat Ustaz. Nah, Oh, tidak dengar ya Ustaz ya? halo. Iya, Oh, tidak dengar ya Ustaz? benar Bu, benar. Tidak dengar Ustaz. Oh, tidak kedengaran. Halo. Tidak dengar Ustaz. kurang keras. Halo Ibu. Apakah sudah? Aku sini Mas. Halo. Ya Ustaz. Sudah dengar Bu? Halo. Mas. Halo. Terputus ya. Masya Allah. Barakallahu fiha ya. Masya Allah. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kembali kepada penelpon yang telah mencoba menghubungkan nomor teleponnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kembali Bu Abdillah. Tafadhali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ibu? Sudah dengar suara saya? Halo? Ya, sudah Pak. Masya Allah. Tafadhali, silakan Ibu, silakan. Ya, sudah dengar Pak.
awalan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi sholli wa huwa yatawajjahu ila qiblataini wa Ustaz. Jayyid. Ahsant. Tanian amarallahu nabiyahu ayat tajiha fi sholatihi nahwa baitul maqdisi bada an hajaro ila madinati. Sawab Ustaz. Sawab. Ahsanti. Naam. Alisan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an takuna sholatuhu nahwa ka'bati. Sawab Ustaz. Masya Allah. Ahsanti. Naam. Sawab Ustaz. Naam. Ahsant. Robian Ta'adzaro ala Nabi alaihi salatu wassalam kan yatawajjah ila ka'bati wa ila baitil maqdisi ba'da jadi ila madinati. Sawab Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ummu Abdillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Latihan yang kedua ini memang benar-benar harus punya modal faham. Iya, punya modal apa? Faham dari teks bacaan tersebut. Karena kalau nggak paham nanti yang benar jadi salah, ya. Yang salah jadi benar, ya. Kalau nggak paham, jawabannya nanti keliru. Nah, iya. Tadi at-tadribul awal khalas ajabna alaihi wa kadzalika at-tadribul tsani intahayna min dzalik min ijabati hadha at-tadrib ats-tsani. Jadi latihan pertama dan kedua sudah kita jawab, ya. Nah, apakah masih ada waktu, Mas Anam? Sudah habis, subhanallah. Padahal kelihatannya baru mulai, ya. Tapi sudah jam 5 lebih dikit, ya. Subhanallah, waktu ini memang cepat sekali, ya. Nah, karena waktunya sudah habis, ya, jadi kita cukupkan pembelajaran Maharatul Qiraah pada sore kali ini. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita masih ditunggu dengan latihan-latihan yang masih banyak, tadrib tsani, tsalis, rabi, khamis, ya, dan sebagainya. Jadi dipersiapkan agar nanti pas pembelajaran yang berikutnya itu cepat jawabnya. Nah, dipersiapkan. Dan juga tidak lupa murojaah, ya, murojaah sekaligus, ya, latihan membaca dilatih terus, ya, agar semakin lancar ketika membaca bahasa Arab. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari benar-benar bisa menambah ilmu bahasa Arab kita dan bisa meningkatkan kemahiran membaca kita. Demikian aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.